Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Andani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, akan menjawab tugas lisan untuk mata kuliah Administrasi Perkantoran tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut direncanakan dan diimplementasikan. Berikut adalah beberapa dampaknya berdasarkan BMP dan informasi terkini. Dampak positif jika efisiensi dilakukan dengan tepat. 1. Penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran dapat mendorong evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan memastikan dana digunakan untuk program-program yang paling berdampak. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi dengan anggaran yang lebih terbatas, institusi pendidikan mungkin terdorong untuk mencari solusi yang lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, digitalisasi dan optimalisasi sumber daya. Jadi efisiensi juga dapat mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan yang berpotensi mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, kemitraan dengan sektor swasta. Jadi keterbatasan anggaran dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta melalui program CSR untuk mendukung pendidikan. Dan dampak positif yang kelima adalah reformasi pengelolaan dana pendidikan. Efisiensi bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan dana pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel, dan juga mencegah kebocoran anggaran. Tidak hanya dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya adalah penurunan kualitas pendidikan. Yang kedua, peningkatan angka putus sekolah. Bantuan pendidikan bagi siswa miskin berpotensi berkurang akibat efisiensi, sehingga siswa dari keluarga kurang mampu bisa kesulitan membayar biaya sekolah dan terancam putus sekolah. Yang ketiga, sulitnya akses pendidikan di daerah tertinggal. Pengurangan anggaran dikhawatirkan memperlambat pembangunan dan pengadaan sekolah di daerah-daerah terpencil, memperburuk pemerataan pendidikan. Yang keempat, bisa menjadi pemecatan guru honorer karena efisiensi menyasar belanja pegawai. Yang kelima, ketimpangan pendidikan yang semakin besar dapat memperlebar jurang antara kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari keluarga kaya dan miskin. Yang keenam, pemotongan anggaran riset dan pembangunan. Efisiensi dapat menyebabkan pemotongan anggaran riset di perguruan tinggi sehingga menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga masih banyak lainnya lagi dampak negatif dari efisiensi anggaran terutama pada sektor pendidikan. Sehingga penting untuk dicatat bahwa efisiensi anggaran pada sektor pendidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas dan akses pendidikan. Prioritas harus tetap diberikan pada program-program strategis yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses. Transparansi dan komunikasi yang baik mengenai kebijakan efisiensi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik. Dan pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang mengalokasikan minimal 20% dari APBN atau APBD untuk sektor pendidikan. Demikian tugas lisan terkait dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.